Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Hampir setiap tahun menjelang Idul Adha, kebutuhan daging sapi di Kota Makassar pasti meningkat. Namun, pemirsa NSTV Makassar, kita perlu hati-hati. Jangan sampai daging sapi yang kita konsumsi tidak layak konsumsi. Seperti apakah daging sapi sehat menurut versi pemerintah Kota Makassar? Saat ini kita sudah bersama Direktur Umum Rumah Potong Hewan Makassar, Bapak Idris Ahmad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Pak Idris, saya bisa menduga beberapa pekan ke depan ini pasti aktivitas di RPH ini semakin padat dibanding minggu-minggu sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Iya. Kira-kira apa langkah taktis yang dilakukan pihak RPH sehingga daging yang disuplai ke masyarakat, sampai ke masyarakat itu benar-benar daging yang layak konsumsi, Pak? Ya, terima kasih pemirsa Potere. Jadi memang kita jauh-jauh hari sebelumnya sudah melakukan berbagai langkah taktis. Jadi kita sudah antisipasi. Khusus bagi masyarakat, kita bisa memilih daging, kan ada memang ciri-cirinya. Ciri-ciri utamanya adalah daging yang sehat itu cenderung agak merah. Tapi Segar ya, daging segar ini. Daging segar. Tapi kalau dia sudah bermasalah, ada penyakit, dia agak kelihatan hitam. Nah, jadi memang kita di RPH itu kan untuk memastikan bahwa daging yang kita distribusikan ke masyarakat itu dijamin kesehatannya, higienisnya, dan bebas penyakit, itu memang melalui beberapa pemeriksaan kesehatan. Ini sebelum daging sapinya dipotong atau pada saat sapi masih? Jadi dua macam. Ada dua macam ya. Pemeriksaannya dua tahapan. Yang pertama sebelum sapi dipotong itu namanya antemortem, pemeriksaan antemortem. Kemudian setelah sapi dipotong diperiksa lagi organ dalamnya, itu namanya postmortem. Dan itu dilakukan oleh dokter hewan dari pemerintah, khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan DP2 Kota Makassar. Ya. Jadi setelah melalui tahapan itu baru bisa dipastikan bahwasanya ini benar-benar daging yang layak konsumsi. Iya. Jadi ini juga kita mengacu pada Perwali nomor 9 tahun 2022 tentang penjamin daging yang sehat, aman, sehat, utuh dan halal asuh di Kota Makassar. Nah, di beberapa daerah di luar Makassar itu kan pernah ramai ini di media, Pak Dir. Yang diperdagangkan itu ternyata bukan daging sapi, itu ternyata daging celeng apa dan sebagainya. Kira-kira untuk menghindari hal seperti ini, peran rumah potong hewan itu di mana, Pak? Jadi RPH sendiri itu kami beberapa hari ini sudah melakukan koordinasi dengan DP2 terkait pengawasan lalu lintas daging masuk di Kota Makassar. Oh, pengawasan lalu lintas daging. Jadi memang ada beberapa temuan bahwa masyarakat cenderung memilih daging entah itu sumbernya dari mana, tetapi biasanya datang bersama bus-bus angkutan di subuh hari dan itu tidak jelas. Ini rawan ya kalau ada pola-pola seperti itu ya Pak. Dari kacamata RPH sendiri seperti apa? Itu rawan ya? Sangat rawan karena itu tadi kita tidak bisa memastikan bahwa daging itu aman, daging itu utuh, betul daging sapi, ataupun telah diproses secara halal, karena yang paling utama kan apalagi kita kehalalannya. Kita juga tidak tahu apakah sapi itu sumbernya legal atau bagaimana, karena ini kan biasanya datangnya subuh-subuh. Itu patut kita curigai. Dan yang pastinya untuk masyarakat Kota Makassar, kami himbau sebaiknya memperoleh daging dari sumber yang jelas. Jadi seperti misalnya di RPH itu tidak akan mengeluarkan daging kalau betul-betul tidak melalui pemeriksaan yang maksimal. Jadi ada sertifikasi sehatnya juga dari ada sertifikasi sehat, ada NKV-nya, baru bisa layak untuk didistribusi ke masyarakat. Nah, untuk kebutuhan daging sapi Kota Makassar, kira-kira volume yang didistribusikan RPH ini sampai ke masyarakat itu sebesar. Jadi untuk saat ini RPH ini kita hitung per ekornya dulu. RPH ini setiap harinya ini paling rendah.
itu memotong antara 30 sampai 50 ekor per hari. Per hari. Nah, sementara data dari DP2 yang kami peroleh juga, ternyata kebutuhan daging di Kota Makassar per tahunnya itu 5 ribuan ton lebih. 5 ribuan ton lebih per tahun. Jadi kita estimasi sebenarnya 269 ekor itu mestinya terpotong untuk memenuhi kuota daging di Kota Makassar. Namun kalau misalnya 30 sampai 50 ekor saja kami potong, berarti ada potensi sumber daging dari luar itu ya 216-an lah begitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di warga Kota Makassar ini, Pak Dir, kira-kira RPH sendiri ini merekrut atau bekerja sama dengan pihak ketiga atau seperti apa polanya? Kami menggandeng pada para pengusaha ternak, khususnya yang betul-betul kita percaya. Seperti yang saat ini kami lakukan dalam rangka persiapan Idul Kurban, kita harus betul-betul memastikan bahwa sapi yang datang untuk kebutuhan kurban ini secara pemeriksaan kesehatan betul-betul sudah melewati tahapan dan prosesnya. Ini saat ini sedang sementara berproses ya? Sementara berproses. Jadi sapi-sapi kita itu sudah masuk di karantina. Itu di karantina 14 hari, sudah proses sekarang, dan tanggal 5 nanti untuk tahap awal dari 700 sapi perencanaan awal untuk kebutuhan kurban itu kita sudah akan datangkan 150 ekor. 150 ekor, dan menariknya masyarakat bisa memantau langsung riwayat pengecekan kesehatannya, termasuk vaksinnya apa, karena kita lengkapi setiap ekor itu, kita lengkapi dengan barcode. Jadi masyarakat tinggal scan barcode-nya, data-data vaksinnya, riwayat kesehatannya, dan sumber termasuk bobotnya sudah bisa dilihat di situ. Ini persiapan Idul Kurban ya, Pak? Persiapan Idul Kurban. Kalau merujuk ke tahun-tahun sebelumnya, ini ada volume sapi yang didistribusikan RPH ke masyarakat itu sebanyak berapa? Kalau apalagi peningkatannya tidak terlalu signifikan, karena mengingat saat ini kan mungkin ada pengaruhnya dengan maraknya penyakit sapi di masyarakat. Kuku ya. Iya, jadi kayak kalau tidak salah ya Pak Dir ya. Jadi kalau data Direktorat ya? Direktorat Peternakan Kementerian Pertanian itu ada 43 penyakit sapi sekarang yang tengah menghantui masyarakat. Jadi setidaknya 14 lah di Sulsel yang masih banyak menjangkiti sapi-sapi para peternak, seperti misalnya PMK, antraks, terus LSD semacam cacar, kemudian ada lagi surah. Iya, kan semua itu bisa diminimalisir jika masyarakat atau warga Makassar itu mengambil dari sumber yang jelas. Iya. Seperti halnya misalnya memesan sapi untuk kurban di RPH dan sebagainya. Kita tahan dulu soal sapi kurban, Pak Dir. Kita lanjut setelah iklan pariwara yang satu ini. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Dir, ini kan tinggal beberapa pekan ke depan kita umat Islam merayakan Idul Kurban. Secara otomatis kebutuhan daging sapi di masyarakat itu pasti akan meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk persiapan ini sejauh mana RPH menyiapkan daging yang sehat, karena kita kan tadi di segmen pertama kita menyinggung soal seperti apa daging yang sehat. Nah, sekarang ini tahapan-tahapannya sudah sampai di mana, Pak Dir? Jadi tahapannya kami sendiri di RPH itu sudah lebih awal sosialisasi bahwa di PDRPH telah menyiapkan daging yang aman lah, kira-kira begitu, untuk kebutuhan Idul Adha nanti. Ya. Jadi sebenarnya kalau kami hitung-hitung, sebenarnya untuk Makassar ini mungkin 3.000 sampai 5.000-an lah ekor. Tetapi kami untuk tahap awal menyiapkan 700 dulu. 700 ekor. Dan termasuk harga-harga sapi per ekornya itu berdasarkan bobot kita sudah sebar ke masyarakat. Karena salah satu fungsi RPH adalah selain memantau, memastikan ketersediaan stok
Kota Makassar juga memantau harga. Kenapa kami lempar harga lebih awal supaya harga nanti ini flat. Jangan sampai mendekati hari H itu naik. Kan biasanya begitu. Seiring dengan permintaan yang cukup tinggi, biasanya pedagang menaikkan juga harga sapinya. Itu yang kita hindari. Nah, berdasarkan monitoring RPH sendiri, Pak Dir, kira-kira di Makassar ini ada penyuplai daging sapi selain RPH yang volumenya menengah ke atas? Pasti ada. Karena termasuk ada beberapa juga yang menawarkan ke RPH. Tetapi RPH sendiri tidak mau ambil resiko. Kalau betul-betul tidak dijamin, tidak ada bukti pengecekan kesehatan yang secara intensif, kami tidak menganjurkan untuk itu. Karena kenapa? Sebagai perusahaan pemerintah tentu menjadi tanggung jawab kami juga untuk melindungi konsumen di Makassar. Selain warga Makassar sendiri, mungkin untuk kuota hewan kurban ini, apakah didistribusikan juga ke instansi atau SKPD yang Nah, untuk internal pemerintah Kota Makassar juga kami sudah sosialisasikan, apalagi nanti seperti tahun-tahun sebelumnya kan selalu ada edaran dari pemerintah kota. Nah, kami juga sudah siapkan bahkan tanggal 5 nanti calon pembeli itu sudah bisa mengecek langsung sapi yang akan dia. Nah, idealnya kan seperti ini, Pak Dir. Pemerintah kan menjadi suri teladan masyarakat. Yeah. Nah, kalau misalnya ada instansi yang mungkin berhajat untuk melakukan kurban, ya sebaiknya diambil di RPH juga, Bu. Iya, mestinya begitu. Sehingga apa yang dilakukan sama unit kerja SKPD ini bisa menjadi contoh masyarakat. Iya. Dia bisa menjadi corongnya RPH bahwasanya kalau Anda ingin mengkonsumsi daging sapi yang layak konsumsi, ya beli di RPH karena insya Allah sudah terjamin. Sudah terjamin. Ini sejauh ini respon SKPD itu sendiri seperti apa, Pak? Sudah ada yang memesan ke RPH atau apa? Saya instansi A, saya pesan 20 untuk kurban kan? Seperti itu. Bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada beberapa, tapi memang sebagian juga menyampaikan ke kami bahwa nanti dekat-dekat hari H baru ya pesan. Tetapi sudah lebih awal menyampaikan karena memang kita sosialisasikan dari awal, termasuk harganya. Karena itu tadi kita mengontrol harga lah istilahnya supaya tidak jadi permainan orang-orang tertentu. Makanya kita lempar harga lebih awal dan rata-rata masyarakat maupun SKPD ini menganggap bahwa harga yang kita lempar itu normal, relatif murah lah malah. Ini berkisar berapa per kilonya, Pak Dir? Di kisaran kalau 60 kilonya itu di kisaran 12,5 juta. Dan kan kita biasanya orang kurban itu rata-rata 60 sampai 100 kilo bobotnya. Adapun misalnya yang 200 kilo ke atas itu kan sifatnya khusus ya. Ada hanya orang-orang tertentu yang mampu berkurban seperti itu, tapi mayoritas itu 60 sampai 100 ekor. 60 sampai 100 kilogram. Nah, biasanya kan kalau rata-rata satu SKPD itu kan biasa lebih dari 10 ekor, Pak Dir. Ya mudah-mudahan. Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Apalagi SKPD yang memang agak lumayan besar, padat ASN yang mengabdi di tempat itu, pasti juga tingkat kebutuhan daging pada saat kurban itu juga volumenya jauh lebih banyak dibanding yang lain. Artinya ini kan persoalan ibadah. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ibadah dan contoh, Bos. Dan contoh, betul. Kita arahkan masyarakat untuk mengkonsumsi daging dari RPH, sementara di internal Pemkot sendiri yang notabene Perusda RPH itu kan bagian dari Pemkot juga, ya kan? Bagian dari pemerintah kota juga, walaupun sebenarnya statusnya tidak sama persis dengan kawan-kawan yang ada di yang memiliki label ASN seperti itu. Artinya sejauh ini kita masih yakin bahwa insya Allah teman-teman di internal pemerintah kota itu akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, karena termasuk juga mereka kan juga sebagai pemerintah punya tanggung jawab agar daging kan mereka juga akan bagi nih ke masyarakat. Jadi ada tanggung jawab moral yang dimiliki. Dia pasti juga bertanggung jawab bagaimana daging yang beredar di masyarakat itu layak untuk dikonsumsi, aman. Apalagi kalau harganya jauh lebih murah tidak ada alasan untuk mengambil. Pastilah karena kita pemerintah tentu selain
ada bisnis di situ juga, pastilah ada bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Nah, di luar kurban ini, Pak, momentum hari kurban ini, Pak Dir. Ya. Di Makassar kan bisa kita lihat salah satu penopang meningkatnya roda perekonomian kita itu adalah wisata kuliner. Kuliner, Ya. betul. Hampir di setiap jalan protokol, bahkan di setiap lorong itu minimal ada penjual bakso. Iya. Nah, kebutuhan daging mereka ini apa sepenuhnya sudah di suplai oleh RPH atau ada unit usaha lain swasta yang justru bersaing dengan RPH untuk menyuplai mereka. Kira-kira seperti apa itu? Iya. Jadi saya ceritakan dulu bahwa RPH ini kan pernah vakum selama 2 tahun. Pernah vakum selama Ya, di masa setelah Pak Wali Kota Bapak Dani Pomanto tidak menjabat selama 2 tahun, RPH juga tidak beroperasi. tidak melakukan Iya, aktivitas. tidak melakukan aktivitas. Jadi otomatis selama 2 tahun ini RPH kehilangan pasarnya begitu. Kehilangan pasarnya. Jadi setelah kami masuk di tahun 2022, itu kami coba mengambil lagi kembali, sehingga memang secara bertahap perlahan-lahan pengusaha-pengusaha kuliner termasuk penjual-penjual bakso itu kita perlahan-lahan tarik untuk kembali berlangganan di RPH. Karena itu tadi, karena yang bisa kita pastikan, kita bisa jamin karena kita lihat betul prosesnya, bagaimana pengecekan kesehatannya, itu ya daging yang bersumber dari RPH. Selain harga yang kompetitif juga ya, Pak. Harga yang kompetitif. Dan ya stok kami tersedialah. Ya, gitu. Ya, Pak Dir, ini kan sukses atau tidaknya RPH dalam melayani salah satu kebutuhan dasar masyarakat itu, kebutuhan terhadap daging sapi ini kan tergantung dari fasilitas yang dimiliki RPH itu sendiri. Saya mau bertanya soal fasilitas apa sih yang dimiliki RPH, karena Pak Dir tadi mengatakan bahwasanya selama 2 tahun terakhir 2020-2021 itu kita vakum apa dan sebagainya. Seperti apa sih kondisi fasilitas yang ada di sana? Kita tahan dulu Pak Dir setelah yang satu ini. Kita tiba di segmen terakhir program Potere Spesial Podcast. Masih bersama saya Yusuf Alfaresi dan tamu kita Direktur Utama Rumah Potong Hewan Makassar, Bapak Idris Ahmad. Pak Dir, sejauh ini kan RPH taruhlah bisa menjadi tulang punggung warga Makassar, Kota Makassar untuk sebagai penyedia daging yang sehat. Nah, untuk merealisasikan hal seperti ini kan kita butuh unit-unit pendukung seperti halnya fasilitas yang ada di rumah potong hewan itu sendiri. Nah, kondisi saat ini seperti apa sih Pak di RPH itu? Ya. Jadi sebenarnya di RPH itu kan sekarang kan kemarin ada hibah provinsi yang menyiapkan, yang membangun rumah pemotongan modern, kemudian dilengkapi dengan alat-alat yang modern. Namun memang untuk saat ini kita di PDRPH itu belum bisa melakukan pengelolaan di situ. Karena sampai saat ini belum juga diserahkan ke pemerintah kota. Nah, melalui barangkali kesempatan ini kami juga berharap ke pemerintah provinsi untuk disegerakan, karena kita tentu, karena menurut Perda kami, Perda nomor 6 tahun 99, Perda pendirian, memang core bisnisnya RPH itu kan salah satunya di tumpuan besarnya itu ada di pemotongan. Ada di pemotongan karena ada layanan dan jasa potong di situ. Ada layanan kepada para pengusaha untuk memotong di situ sapinya. Ada jasa juga yang bisa kita maksimalkan di situ untuk meningkatkan pendapatan dan misalnya untuk berkontribusi terhadap kas daerah. Namun saat ini tentu kami sangat berharap bahwa itu secepatnya dikembalikan ke PDRPH, karena kalau kita sudah melakukan pengelolaan di situ, saya kan sudah punya grand design bagaimana
bisa memaksimalkan potensi yang ada di situ. Bisa Ya. dijabarkan secara singkat itu, Pak. Grand desainnya seperti apa? Nah, jadi pertama itu kan kita punya 8 unit usaha. Ya. Nah, yang pertama adalah 8 unit usaha yang diharapkan mampu menjadi pundi-pundi penghasilannya RPH. ya, yang pertama adalah rumah potong hewan itu sendiri. Yang kedua adalah apa lagi namanya? Fattening. Fattening itu penggemukan. Jadi ketiga adalah cold storage. Keempat produksi. Kelima adalah pemasaran. Keenam adalah mobil pengangkut dengan pendingin. Kemudian ketujuh adalah sentra penjualan daging. Dan kedelapan adalah saya lupa yang kedelapan apa. Yang kedelapan adalah usaha kuliner. Night kuliner. Kita beri nama night kulineri. Iya. Ini untuk menjajakan makanan-makanan yang bersumber dari daging segar, sehat, artinya langsung dari pemotongan. Jadi begitu selesai dipotong, langsung diolah jadi makanan. Itu yang menjadi jualan kita nanti di. Nah, di antara 8 item ini, Pak Dir, mana yang menjadi skala prioritas dalam waktu dekat ini? Jadi kita prioritaskan yang pertama adalah sentra penjualan daging. Jadi kita berencana menyiapkan daging untuk warga Kota Makassar itu selama 24 jam. Karena ini juga sebagai support kami terhadap branding Kota Makassar, Makassar Kota Makan Enak. Nah, hampir 80% itu kuliner Makassar itu berbahan dasar daging. Nah, tentu kalau sejalan dengan itu sumber bahan bakunya juga harus kita siapkan selama 24 jam. Kan begitu. Nah, kami sendiri sudah mendata ada lebih 2.000 restoran dan rumah makan yang menyediakan makanan berbahan dasar daging itu. 2.000? 2.000. Oh, 2.000. Lumayan banyak ya, Pak. Nah, kalau kita hitung-hitung 1 kilo saja satu restoran itu kan bisa 2 ton per hari. Jadi saya bisa menangkap bahwasanya prospek bisnis yang dimiliki RPH ini sangat menjanjikan. Ya, omset kita bisa semua unit-unit baik swasta maupun pemerintah itu mensupport untuk terrealisasinya hal seperti ini. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman di SKPD terkait. Ya, entah itu Bapenda, pariwisata dan lain sebagainya. Kalau ini bisa berjalan, tentu yang pertama adalah tersedianya daging yang berkualitas, aman, sehat, dan halal di masyarakat. Yang kedua adalah kita bisa RPH sendiri bisa berkontribusi aktif terhadap pendapatan Kota Makassar. Karena kami hitung kalau 2.000 itu 1 kilo saja per restoran itu berarti kita punya omset 220 juta per hari. Progresnya hingga saat ini sejauh mana, Pak untuk merealisasikan hal ini? Untuk sementara ini kami berkolaborasi dengan Bapenda. Kita turun sosialisasi ke restoran-restoran yang ada. Dan ini sementara berjalan sampai saat ini. Bisa jadi salah satu tulang punggung pendapatan asli daerah Kota Makassar ini RPH. Jika benar-benar grand design yang 8 poin itu bisa terlaksana dengan baik. Bisa sekali. Kami selalu optimis. Kalau misalnya tanpa bantuan instansi lain, Pak, bisa tidak RPH merealisasikan itu? Artinya bisa, tetapi kan yang namanya berkolaborasi itu tentu bisa lebih baik. Lebih cepat dan lebih tepat ya, Pak ya. Dan saya yakin baik untuk semua. Masya Allah. Ya. Pak Dir, ini 8 grand design ya, 8 item yang menjadi acuan program RPH ke depan. Pak Dir, target berapa lama itu bisa terrealisasi? 2-3 bulan. 2-3 bulan kita bisa laksanakan, tetapi tentu kami butuh support baik itu secara regulasi maupun dukungan aktif dari SKPD dan teman-teman yang punya keterkaitan lah dengan ini. Ada target dari Pak Wali Kota sendiri, Pak? Ya.
Kalau Pak Wali kan selalu menginginkan bagaimana bisa kita cepat, Masya Allah. cepat. Dan kami pasti akan melakukan yang terbaik Iya. untuk menunjukkan ke pemerintah kota dan masyarakat Kota Makassar bahwa RPH bisa, RPH bisa. RPH bisa repron, lahir kembali Iya. setelah vakum selama 2 tahun. Iya. Itu bukan pekerjaan mudah, Pak Dir. Bukan pekerjaan Anda mudah. optimis bisa merealisasikan hal itu? Nah, kita optimis karena kita bisa, kita sudah hitung potensi yang bisa kita dapatkan jika ini dikelola dengan baik dan dilakukan secara maksimal. Nah, yang terakhir Pak Dir, Iya. respon masyarakat sendiri terutama pengusaha kuliner di Makassar seperti apa? Sejauh ini responnya bagus karena memang salah satu yang menjadi prasyarat untuk kuliner mendapatkan pengusaha kuliner mendapatkan sertifikasi halal itu dengan sumber bahan baku yang halal juga. Nah, kami kan menawarkan bahan baku yang halal dan dijamin. Kemudian mereka juga memiliki kewajiban untuk menegakkan perwali yang sudah terbit, perwali nomor 9 itu tentang penjamin daging yang aman, utuh, sehat dan halal di masyarakat. Langkah awal sosialisasi menjadi kunci utama. Sosialisasi menjadi kunci Iya. utama. Ya. Selain support dari pemerintah Kota Pemerintah Makassar, kota. bagaimana menjadi contoh teladan yang baik Iya. sebelum masyarakat mengkonsumsi daging sehat, ya mereka teman-teman kawan-kawan ASEAN ini bisa menjadi contoh yang baik juga. Terlebih dahulu dia yang Iya. mengkonsumsi daging sehat Iya. dulu. Iya. Nah, sehingga sama sekali tidak ada kekhawatiran di semua tingkatan lapisan masyarakat Iya. yang ada di Kota Makassar. Iya. Pak Dir, tidak terasa sudah 3 segmen kita berdiskusi. Iya. Mungkin ada closing statementnya untuk pemirsa kami di NSTV Makassar, khususnya bagi saudara-saudara kita umat muslim yang akan merayakan hari Idul Kurban. Ya, terima kasih. Jadi kepada masyarakat Kota Makassar menjelang Idul Kurban ini, karena ini kepentingan ibadah, kami mengimbau jangan main-main dalam memilih sapi yang akan dikurbankan. Kemudian untuk tidak menganggap remeh penyakit-penyakit yang tengah merebak di masyarakat ini, karena yang pertama ini kan untuk kebutuhan ibadah dan untuk Idul Adha ini kan harus ada syarat sah dan rukunnya untuk berkurban. Nah, kalau terpapar penyakit kan tidak memenuhi persyaratan untuk berkurban, Mengurangi nilai ibadah ya. mengurangi nilai ibadah dan bisa saja tidak diterima. Ya, Karena salah satu ciri yang harus orang berkurban itu sehat. sehat dan tidak cacat. Nah, penyakit-penyakit ini menyebabkan kecacatan pada ternak. Nah, itu pesan kami kepada masyarakat, dan kalau ingin memilih sapi, pilihlah di tempat yang terpercaya yang betul-betul melalui pengecekan kesehatan dan segala macam, dan di RPH menyiapkan itu. Di RPH Kota Makassar menyiapkan itu. Terima kasih Pak Dir atas waktu dan Ya, kesempatannya. terima kasih. Pemirsa Anus TV Makassar, daging memang baik untuk kita konsumsi, tapi tidak semua daging baik untuk dikonsumsi. Seperti halnya yang dibahasakan Pak Dir RPH Kota Makassar, Pak Idrus Ahmad, bahwasanya tentukan daging yang kita konsumsi itu benar-benar sehat. Ya. Untuk mendapatkan label sehat, ada beberapa tahap yang wajib dilakukan, seperti halnya pengecekan kesehatan apa pada lain-lain. Terlebih lagi jika sapi tersebut akan dijadikan kurban di hari raya Idul Adha, wajib sehat, wajib tidak cacat. Ya, kami menyarankan pemirsa agar benar-benar memilih daging di sumber yang tepat. Salah satunya di rumah potong hewan. Selama gitu pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.